Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menyampaikan tentang latihan soal ulangan materi karya tulis ilmiah dan proposal dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama Ibu Aimul Yati. Baiklah, kita mulai untuk soal pertama. Karangan resmi yang memuat topik tertentu serta dibacakan dalam situasi perkuliahan umum untuk tujuan tertentu atau untuk ditertibkan. Karangan ini merupakan hasil dari sebuah penelitian atau kajian literatur yang memadai. Pernyataan tersebut merupakan definisi untuk jenis karya tulis. A. Laporan, B. Proposal, C. Makalah, D. Skripsi, E. Artikel. Jawabannya adalah C. Makalah. Jadi jenis-jenis karya tulis ilmiah itu terdiri dari artikel, makalah, skripsi, work paper, tesis, dan juga disertasi. Apa itu artikel? Jadi artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Nah, kalau makalah itu merupakan tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk ditertibkan. Kalau skripsi itu adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan sebuah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa dari strata 1 atau S1. Kemudian untuk wallpaper atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu adalah kertas kerja. Nah, ini merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Nah, kalau paper itu adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidasiannya luas, kuat ya. Selanjutnya tesis itu dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana. Nah, setingkat lebih tinggi dari tesis itu ada yang biasanya disebut disertasi. Nah, karena setingkat lebih tinggi, disertasi digunakan untuk syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Bacalah penggalan teks berikut ini. Di masa depan, dalam konteks ini, keberadaan era informasi tidak dapat terlepas dari kehadiran media atau saluran informasi. Penggalan proposal tersebut termasuk ke dalam bagian A. Latar belakang, B. Metode penulisan, C. Penutup, D. Pembatasan masalah, E. Tujuan. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi, latar belakang di dalamnya mencakup kondisi ideal, kondisi aktual, masalah, dan upaya penyelesaian masalah. Penggalan proposal tersebut termasuk ke dalam latar belakang sebab menjelaskan tentang kondisi saat ini yang nantinya akan terkait dengan permasalahan yang akan dihadirkan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Berikut yang bukan fungsi karya ilmiah adalah A. Untuk mempublikasikan hasil penelitian, percobaan, atau kegiatan. B. Dapat memberi pengalaman yang berharga bagi penulisnya sehingga ia dapat menulis, berpikir, dan bertanggung jawab secara ilmiah. C. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. D. Sebagai media untuk menuangkan gagasan dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain. E. Sebagai media untuk menunjukkan kemampuan penulis kepada orang lain. Ya, apa jawabannya?
Ya, betul. Jadi jawabannya adalah E. Sebagai media untuk menunjukkan kemampuan menulis kepada orang lain. Jadi fungsi merupakan kegunaan atau peran. Dengan begitu fungsi karya ilmiah diantaranya adalah sebagai media penyampaian informasi, media untuk mempublikasikan hasil kegiatan, bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ke soal nomor 4. Adapun di dalam karya tulis ini akan membahas alternatif sumber energi di mana lebih efektif dan efisien. Kalimat dalam karya tulis di atas dapat diperbaiki menjadi A. Di dalam karya tulis kini akan membahas alternatif sumber energi yang lebih efektif. B. Adapun karya tulis ini akan membahas alternatif sumber energi yang efektif dan efisien. C. Dalam karya tulis ini akan dibahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. D. Karya tulis ini akan membahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. E. Adapun dalam karya tulis ini dibahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Jadi yang dicari adalah kalimat yang efektif dan efisien. Ya, karya tulis ini bisa diperbaiki menjadi jawabannya adalah C. Jadi, pembahasannya adalah karya tulis itu merupakan tulisan hasil berpikir ilmiah yang ditulis berdasarkan analisis data dan menggunakan metode yang disusun secara sistematis, logis, dan memerlukan kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Nah, ragam bahasa karya ilmiah adalah ragam bahasa baku. Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, meliputi ada kaidah dalam ejahan, struktur kalimat, dan juga pemilihan katanya. Nah, beberapa ciri kalimat baku adalah terdiri atas subjek, predikat, logis, dan hemat dalam penggunaan kata. Kalimat teks karya tulis tersebut tidak tepat karena tidak memiliki unsur subjek, tidak logis, dan tidak hemat dalam penggunaan kata. Kalimat dalam karya tulis data dapat diperbaiki kan? Nah, jadi dalam karya tulis ini akan dibahas energi alternatif yang lebih efektif dan efisien. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Karangan ilmiah tidak memiliki karakter sebagai berikut. Ingat ya, tidak memiliki. A. Menyajikan fakta secara objektif. B. Disusun berdasarkan sistematika yang harus ditaati. C. Menggunakan metode keilmuan. D. Menyajikan opini yang bersifat prologis. E. Menggunakan kalimat efektif. Jawabannya adalah yang ya, yang D. Betul. Jadi, pembahasannya adalah bahwa karangan ilmiah merupakan karangan yang bersifat ilmiah atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan, sifat dan karakternya yaitu merupakan hasil penelitian, memperhatikan kaidah etika dan kejujuran ilmiah, menggunakan metode, struktur, dan sistematik penulisan ilmiah, serta menggunakan ragam bahasa baku. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 6. Batasan yang tepat untuk mendefinisikan proposal adalah A. Tulisan yang berisi pendapat pribadi penulis tentang sebuah isu yang sedang menjadi perhatian umum di masyarakat. B. Tulisan yang berisi rencana kegiatan atau penelitian yang diajukan kepada pihak tertentu untuk mendapat persetujuan atau sponsor.
C. Tulisan yang berisi tertentu untuk dibaca di depan umum atau diterbitkan di surat kabar atau majalah. D. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. E. Tulisan yang berisi penilaian penulisan tentang kekurangan dan kelebihan sebuah karya, baik buku, film, arsitektur, maupun karya lainnya. Ya, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 7. Latar belakang proposal berisi A. Sarana kegiatan, B. Sumber dana kegiatan, C. Prasarana yang diperlukan, D. Alasan mengadakan kegiatan, E. Lembar persetujuan. Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi teks proposal itu adalah suatu rencana atau rancangan usulan yang dituangkan dalam sebuah rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan dan akan dijelaskan secara sistematik atau terperinci. Nah, adapun hal-hal yang perlu ada dalam penulisan proposal itu ada nama kegiatan, latar belakang, tujuan, tema, sasaran, tempat dan waktu, kepanitiaan, rencana anggaran, dan juga penutup. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Asal kata proposal memiliki makna. A. Mengusulkan, B. Melamar, C. Permohonan, D. Menyerahkan, E. Mengajukan. Iya, jawabannya adalah yang A. Jadi proposal itu merupakan rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Jadi kata proposal itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu proposal yang berarti usul atau mengusulkan. Selanjutnya, soal nomor 9. Persyaratan yang berisi pendapat, fakta, atau pembuktian penulis terhadap suatu hal yang ditanggapi disebut A. Pernyataan argumentatif, B. Pernyataan fakta, C. Pernyataan opini, D. Pernyataan aktual, E. Pernyataan deskriptif. Jadi jawabannya adalah pernyataan argumentatif. Jadi pernyataan argumentatif itu adalah suatu pernyataan atau kalimat yang bersifat memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Nah, cirinya bisa pendapat, pandangan, atau keyakinan dari penulis terhadap sesuatu hal yang ditanggapinya dengan memiliki fakta dan data yang digunakan untuk meyakini pembaca. Selanjutnya, soal nomor 10. Salah satu unsur kebahasaan dalam proposal adalah kata bermakna denotasi. Kalimat yang seluruh katanya merupakan kata yang bermakna denotasi adalah, ingat ya, bermakna denotasi. A. Hal itulah yang menjadi benang merah dalam permasalahan-permasalahan ini. B. Kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai sikap panjang tangan yang dimiliki banyak remaja di desa kita. C. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya isu mengenai masyarakat yang dijadikan sapi perah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. D. Dalam acara tersebut akan diselenggarakan berbagai perlombaan yang dapat menjadi media untuk melatih kepedulian para siswa. E. Pihak-pihak terkait banyak yang akhirnya mencuci tangan karena tidak ingin bertanggung jawab atas tersebarnya penyakit tersebut. Nah, jadi yang termaksud dalam kalimat denotasi itu adalah yang
D. Jadi makna kata denotasi itu adalah makna kata yang sebenarnya dari sebuah kata atau kelompok kata. Nah, kalimat tersebut katanya merupakan kata denotasi. Dalam acara tersebut akan diselenggarakan berbagai lomba yang dapat menjadi media untuk melatih kepedulian para siswa. Jadi seluruh katanya itu merupakan kalimat yang mengandung makna sebenarnya. Sedangkan untuk kalimat pilihan dari jawaban A, B, C, dan E itu mengandung kata bermakna konotasi atau bermakna kiasan. Misalkan, kata konotasi yang terdapat pada pilihan A adalah benang merah, yang berarti sesuatu yang menghubungkan beberapa hal atau faktor sehingga menjadi suatu kesatuan. Selanjutnya, di pilihan B itu ada kata panjang tangan yang berarti suka mencuri. Nah, berikutnya kalau pilihan C itu ada kata sapi perah. Sapi perah itu bisa diartikan sebagai orang yang bekerja karena dimanfaatkan demi keuntungan pihak tertentu. Dan di pilihan E itu ada kata mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu yaitu melepaskan dari tanggung jawab. Jadi makna yang seluruh katanya makna denotasi itu ada di pilihan D. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik ya. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.